Selamat datang di Mas Mansur Channel. Dalam edisi kali ini kita akan mengangkat pendirian Pura Mandaragiri Semeru Agung berdasarkan keterangan pelaku sejarah. Jenengan ini termasuk pelaku sejarah. Ya. Pak, selamat siang. Selamat siang. Nggih, ya napa kabar? Sami sehat, tanggeripun Gusti. Saya Pak Mansur Hidayat. Pak Mansur Hidayat. Saya sejarawan, ya, peneliti untuk sejarah-sejarah di Lumajang khususnya dan ya Nusantara juga sejarah ini. Salam kenal niki. Terima kasih banyak sebelumnya. Niki juga kita menyapa juga penonton Mas Mansur Channel. Selamat siang kepada para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan. Hari ini saya bersama dengan orang-orang yang luar biasa. Ada Romo Mangku Misto, pemangku di Pura Mandaragiri Semeru Agung. Dan juga ada Romo Mangku Ngatemin, juga beliau pemangku di Pura Mandaragiri Semeru Agung. Jadi hari ini kita akan, kepada para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan, hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup spesial terkait dengan cerita pendirian Pura Mandaragiri Semeru Agung, sebuah pura suci yang luar biasa di telatah Mahameru dan tentunya Nusantara, dari para pelaku pendirian pura itu sendiri. Jadi Romo Mangku Misto ini usia berapa hari ini, Romo? Usia saya ya pertama ya sebelumnya mengaturkan apa yang permintaan Bapak tadi. Nama saya adalah Pak Mangku Misto. Nah, ini adalah Pak Mangku Ngatemin dari desa Sarikemuning, sedangkan saya sendiri dari desa Kenanpos. Oh, sekitar pura ini sendiri, sekitar Pura Mandaragiri. Usia sekarang berapa? Usia saya sekarang sudah 70. 70 ya? Berarti kalau kita nun sewu ya Romo, balik kepada tahun 90-an ya, 84-90, berarti usianya Romo saat itu sekitar 35-40 tahun gitu, waktu pendirian. Lebih. Sekitar itu ya, 40 tahunan gitu, pada saat pendirian Pura Mandaragiri. Itu barangkali saya ingin menanyakan, Romo, terkait karena panjenengan ini termasuk pelaku sejarah. Nah, jadi yang perlu informasinya kita gali. Informasinya kita bagikan kepada para penonton yang ada di Indonesia pada khususnya, dan juga mungkin saudara-saudara umat-umat Hindu yang ada di luar Indonesia juga barangkali seperti itu ya Romo ya. Nah, terkait dengan Pura Mandaragiri Semeru Agung itu berdirinya setahu dan seingat Romo Mangku Misto itu bagaimana ceritanya? Mulai tahun berapa dan bagaimana? Saya ulangi tadi, jadi sejarah Pura Mandaragiri Semeru Agung ini yang disponsori oleh Bapak Wijaya Suseno, Bapak Jumadi Setio, Bapak Sarjo Atmo Suryo Kusumo, terus Bapak Munjiran Noto Sabdo, Pak Bejo, sama Pak Marjito dan Bapak Ngatris. 7 orang sesepuh. Iya, 7 orang sesepuh. Termasuk yang satu lagi ada Romo Pandita Satguno Sidi. Yang dari Kertosari. Terus awal mulanya ini ada proses 3. Jadi proses yang pertama, menurut dawuhnya Bapak Wijaya Suseno, ini berbahasa Jawa, yen umat Hindu arep bangun pura ing tlatah Lumajang, bangunan ing lokasi iki. Lokasi di pura ini ya? Ini di sini ini persis ya. Luar biasa ini, langsung ini penonton langsung di tempat Pawisik ini ya? Pawisik ya? Setelah itu, dari Romo Mangku Sarjo Atmo Suryo Kusumo juga akan membangun pura sana, tapi setelah minta surat izin oleh pemerintah daerah Kota Lumajang, tidak diberikan surat izin karena lokasi itu sangat sempit. Oh, kalau dari Romo Sarjo ini tidak di sini tapi agak di bawah. Ya, di bawah. Di depan rumahnya Romo Sarjo. Ya, itu. Dan tidak diberikan izin bukan karena tidak setuju, tapi karena lokasinya padat sempit, penduduk. Padat penduduk. Dan kira-kira
kira. Kalau di sini tidak jarang penduduknya di daerah sini. Ini jarang dulu penduduknya. Rumah-rumah penduduk baru-barusan setelah ada pura ini baru bangun-bangun. Dulu apa di sini? Kira-kira kebun. Oh, kebun. Ya, ini biar tahu juga ini para penonton kita, Romo. Nah, setelah itu tidak diberikan surat izin untuk bangun pura di halaman Pak Mangkusarjo, di Pak Sarjo tadi. Terus pemerintah daerah Ketumajang akan memberikan lokasi yang secara cuma-cuma, tapi bukan di sini, tapi di desa Dusun Ngaglik, desa Kertosari yang sekarang ikut Kecamatan Pasru Jambi. Dusun Ngaglik, desa Kertosari, Kecamatan Pasru Jambi. Itu tanah itu ditunjuk oleh pemerintah daerah. Terus setelah ditinjau oleh para sesepuh tadi, ternyata lokasi itu sangat memprihatinkan. Masalahnya kalau ada Gunung Semeru meletus, banjir dan sebagainya, masyarakat yang ada di desa Kertosari itu tadi disuruh mengungsi ke desa Sendros ini. Oh, memang di sini tempat yang aman dari aman itu. Nah, setelah itu, terus Pak sesepuh tadi akhirnya musyawarah. Setelah musyawarah, bagaimana solusi proses tiga kembali ke yang semula tadi. Nah, setelah itu pendekatan sama yang mempunyai lokasi ini namanya Pak Ngatris tadi. Nah, itu Pak Ngatris tadi. Yang termasuk 8 sesepuh juga Pak Ngatris. Oh iya. Itu. Nah, setelah pendekatan, kebun saya memang saya ikhlaskan kalau memang untuk bangunan pura, untuk tempat persembahyangan bagi umat Hindu, begitu. Oh, menurut Pak Ngatris begitu. Tapi dengan syarat saya jual. Nah, itu. Terus pertama bisa membeli lokasi ini ukuran 60 meter dari jalan ke ini perbatasan. Dari jalan itu terus lebarnya 20 meter. Nah, itu seharga 3,5 juta pada waktu itu. Nah, setelah itu Pak, umat Hindu per kakak per bulan di Kabupaten Lumajang dimintai dana punya untuk membeli bekalnya ini dana tadi. Dana punya itu dana gotong royong. Gotong royong. Nah, itu gotong royong. Ada yang Rp500, ada yang Rp1.000, ada yang Rp5.000, ada yang Rp10.000. Pada waktu itu dapat dana punya 1.500.000. Itu sekitar tahun 84, 86. Oh, 1985, 1986 ya. Itu dapat 1.500.000. Nah, terus membeli lokasi tadi seharga 3,5 juta. Nah, terus yang 2 juta ini dari mana? Nah, itu bingung juga ini. Bingung juga. Nah, terus Pak Mujiranoto Satro ini memberikan dana punya 500.000. Pak Jumadi 500.000. Terus yang 1 juta Pak Wijoyo Susono tadi sudah jangkep 3,5 juta untuk membeli lokasi untuk ini. Tanah saja. Tanah saja. Tanpa bangunan. Tanpa bangunan. Nah, itu. Tanahnya saja. Terus terus langkah pertama bukan membangun pura, tapi bangun pendopo watilan. Oh, pendopo di depan sini. Oh, pendopo watilan yang pertama di sini ya, Romo ya. Oh, Setelah bangunan pura ini dibangun, peletakan batu pertama, kok rasanya oleh pemerintah di Bali, termasuk panitia di Bali. Nah, ini kok apa itu seakan-akan tidak kelihatan bangunan ini. Akhirnya wantilan tadi itu dibongkar. Sempat dibongkar. Ya, sempat bongkar. Karena apa? Kurang layak apa? Kurang. Maksudnya besar. Itu menutupi bangunan ini gitu loh. Nah, gitu ya. Itu akhirnya dibongkar. Dan setelah itu yang di Bali membuat panitia sendiri, termasuk panitia penggalian dana. Nah, termasuk sini juga membentuk panitia juga penggalian dana. Setelah itu sudah komunikasi langsung antara panitia di Bali, termasuk panitia yang di Bali yang disponsor oleh Pak Cok Suyase. Cok Suyase dari daerah mana? Kecamatan Ubud Gianyar. Oh, Ubud Gianyar. Beliau saat itu posisi jabatannya di pemerintahan atau di? Oh, tidak. Oh, beliau memang relawan untuk panitia pendirian pura gitu. Nah, setelah itu sudah diputuskan untuk peletakan batu pertama ini
rencana Padma ini akan dibangun di sebelah timur ini. Oh iya. Terus ada petunjuk tadi. Ada petunjuk pawisik dari langit ini ya. Puramu aja dibangun ing sisih wetan. Ya. Bener olehmu sembayang adep nang arah Surya Cukul, tapi ki bakal ngungkuri leluhurmu ing Semeru. Oh, tetap diingatkan supaya tidak ngungkuri Semeru aku. Membelakangi. Yang bisa bangunan isi lor supaya jajar karo gunung. Akhirnya dapat itu. Oh, di situ. Bagaimana ceritanya tadi? Setelah itu bingung lagi. Akhirnya lari ke Bali. Ya, langsung menghadap sama Pak Cokodo Agung Sedayo. Setelah di sana dilemparkan supaya menghadap Bapak Gubernur Bali, waktu itu didapat oleh Bapak Ida Bagus Mantro. Oh, zamannya Profesor Ida Bagus Mantro. Nah, setelah itu dari menghadap Bapak Gubernur Bali langsung dilemparkan lagi supaya menghadap Pak Risada Pusat. Ya. Nah, yang didapat oleh Pak Wayan Surpe. Dari Bapak Wayan Surpe lempar lagi supaya menghadap Bapak Gubernur. Yang keduanya, Bapak Gubernur memberikan dana 3 juta. Sedangkan dana yang dibutuhkan 4 juta. Oh, 4 juta. Berarti 75% langsung disumbang Gubernur Bali saat itu ya. Nah, setelah itu langsung mampir ke Pak Cok Suyaso. Cok Suyaso di Ubud ya. Pak Cok Suyaso di Ubud tadi. Pak Cok Suyaso setelah di sana Pak Cok Suyaso memberikan dana 1.070.000. Wah, lebih 70.000 Pak. Sudah lebih ini. Terus membeli lokasi itu. Nambah lokasi maksudnya. Seharga 4 juta tadi. Begitu di sana. Nah, setelah itu bagaimana supaya pencarian dana yang ada di Bali maupun di sini lancar, akhirnya saya sendiri sama Pak Mangkugiri, Pak Mangkukasono, Pak Mangkudasar, terus Pak Pandah, terus lagi Sukris, terus Pak Karno, tapi bukan Pak Karno Pak Presiden, tapi Pak Karno dari Kertosari tadi. Nah, itu naik ke Batu Klosot. Setelah dari Batu Klosot, sekarang wilayah naiknya ke Batu Klosot ada. Batu Klosot itu termasuk daerah suci atau tempat tirta suci kan? Oh, tempat tirta suci. Tapi setelah di sana masih jalan kaki lagi masih 8 kilo. Jalan kakinya ya sana yang dinamakan Gua Panembahan. Gua Panembahan ya di atas Batu Klosot. Kalau saya bisa kurus nih Romo Mangku. Ini itu 8 kilo. Nah, setelah sana kurang lebih setengah 2 malam ini ada pawisik tadi. Dari langit lagi. Dari gitu. Ya. Umat Hindu ing Tlatah Lamajang iki bangun pura iki bakal mari sakjroning setahun. Wisiknya mari sakjroning. Padahal dana belum ada untuk membangun ya. Oh iya, ini agak bingung juga para sesepuh kalau begitu. Iki bakal mari sakjroning setahun. Nah, mungkin yang mendengar itu kan bagaimana mendapatkan dana sebanyak itu. Nah, akhirnya mungkin yang di atas itu sudah maha wijaksono istilah itu. Aja khawatir ya. Anak putuku yang jagat Bali di gawe omah semegah-megah. Gene wong tuane ing Semeru gini kudane kepanasan ora kok pikirne. Itu bakal tak tangekno kabeh. Ngoten Mas. Nah, setelah itu Bapak Panitia di Bali peserta sini sudah komunikasi langsung, sudah memutuskan peletakan batu pertama. Ini tanggal 27 Juli 1991, hitung Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Ini daunnya 1 tahun, 91 tadi. 91, Januari ya, 91. Terus mohon izin tanya terkait nama itu, peletakan batu pertama sudah ada nama Pura Mandara Giri Semeru atau belum? Nah, gini, masalah namanya sudah direncanakan oleh Bapak Panitia, tapi namanya itu adalah Pura Amerta Giri Mandara. Pura Amerta Giri Mandara. Malah beda ya? Beda. Pada waktu peletaan itu rencananya Pura Amerta Giri Mandara. Ternyata setelah itu ada anak istri namanya Menik tadi. Umurnya? Umur masih SD kok. SD kelas 6. Kelas 6 ya, sekitar itu umur kerabuan. 13 tahun ya. Kerabuan. Oh, kerabuan saat itu. Kerabuan. Pada waktu upacara. Enggak, di rumahnya. Oh, di rumahnya.
Pura sing arep dibangun kok aja diwenehi jeneng tetenger Pura Amerta Giri Mandara, tapi kudu kudu ana sarane ini Semeru Agung. Akhirnya dibalik oleh panitia tadi. Para sesepuh ya. Para sesepuh tadi. Akhirnya menjadi Pura Amerta Giri Mandara menjadi Pura Mandara Giri Semeru Agung. Oh, itu berasal dari pawisik yang diterima oleh Ibu Menik saat itu masih anak-anak ya? Masih anak-anak. Itu. Anak kecil bernama Menik ya saat itu. Iya. Nah, setelah itu dawuhnya 1 tahun, ternyata cuma dibangun selama 6 bulan. Kurang daripada setahun. Nah, ini mohon maaf ya, mulai dari Padma itu, terus Pengapit. Oh, ini namanya Padma ya? Padma Nabi ya. Terus Pengapit, Penglurah, Balai Paselang, Balai Panjang, terus Balai Pawedan tempat pendeta, terus Balai Sakanem. Ini adalah Korigelung. Terus di luar ada bangunan Gedong Simpen, Balai Pegongan, Balai Bengong, terus Candi Bentar, Balai Kulkul, Balai Pesankan, Balai Pegat, Balai Suci. Itu cuma 6 bulan? Cuma 6 bulan. 6 bulan, luar biasa. Jadi ini memang pawisik itu betul-betul nyata. Betul-betul nyata. Setelah itu Pak nggih, mohon maaf nih. Jadi para leluhur di Semeru juga tidak sari katanya. Setelah itu, ini pengayah istilah yang kerja bakti tadi dari Bali itu per 1 minggu sekali ku bergantian. Jadi maunya hari Minggu sekarang datang 400. Begitu 400 ya. Bergantian dari. Terus pulang bawa sedikit 200. Oh, dari Bali. Dari Senduro sendiri, dari juga ada yang sendiri. Dari Senduro sini mengangkut pasir. Sama-sama gotong royong ya. Terus udah luluan itu. Terus yang perlu saya tanyakan, dari Kabupaten Lumajang izin tidak ada masalah saat itu. Jadi luar biasa juga ya. Dukungan saat itu bupatinya kalau tidak salah Pak Samsi Ridwan. Kalau tidak salah. Masih Pak Karsit. Oh, 86 ya, itu ya. Pak Karsit. Nanti setelah Harjalu ya. Pak Karsit. Untuk perizinan Pak Karsit ya. Pak Karsit itu. Nah, dari itu setelah hari jadi Kota Lumajang yang ke berapa tuh itu. Nah, terus rombongan dari Bali menyaksikan Harjalu itu bagaimana. Oh, pertama kali Harjalu tahun 90. Wah, begitu. Itu Pak Samsi sudah. Iya, Pak Samsi itu. Akhirnya surat izin, udah. Akhirnya bersatu lagi ya para putra penerus leluhur Semeru ya, baik yang di Jawa di Senduro Lumajang maupun yang di Bali, semuanya bersatu untuk tetap bersembahyang dan menghormati Sang Mahameru. Nah, begitu ceritanya gitu, Pak. Kalau untuk masyarakat Senduro saat itu? Kalau masyarakat Senduro ya boleh dikatakan ada pro dan ada kontra. Tapi pada awalnya. Pada awalnya, tapi sekarang sudah tidak ada masalah. Setelah pura berdiri ini mungkin sudah tidak ada masalah. Awal-awal saja ya. Iya, awal-awal saja itu. Itu setelah itu. Kenapa yang kontra sudah selesai? Karena memang saudara-saudara umat Hindu tidak tetap harmonis ya. Mungkin harmonis ya. Terutama kalau pas ada upacara odalan atau istilah ulang tahun ikut serta menikmati rezeki dari beliau. Gitu. Dari jadi jual keripik, keripik pisang tadi itu sudah ikut menikmati. Itu warung, makanan, warung utamanya. Termasuk penginapan. Penginapan sudah mempunyai kamar-kamar termasuk penduduk ini. Berarti Pura Mandara Giri juga bermanfaat tidak hanya bagi saudara-saudara umat Hindu, tapi juga saudara-saudara sebangsa ya. Umat Islam, Kristen, pokoknya orang Indonesia menikmati itu, Pak. Gitu. Ya, barangkali ini sangat luar biasa, Romo Mangku. Ini cerita yang cukup mengharukan. Nah, terus ini Pak setelah selesai itu, terus tanggal 23 Maret 92 ini upacara melas pasalib. Apa itu melas pasalib? Melas pasalib itu boleh dikatakan belum resmian nih, cuman boleh dikatakan membersihkan bangunan-bangunan tadi yang didatangi oleh para perdana pendeta yang dari Bali, termasuk Bapak Gubernur tadi. Nah, setelah itu sudah ganti gubernurnya Pak Ida Bagusoko. Sudah ganti Pak Ida Bagusoko. Itu. Tahun 91 ya? Terus 92 nih. 92. Nah, setelah itu
tanggal 3 Juli 92, ini pas 1 tahun. Oh, iya. Dari Juli, hitung Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, nah ini sudah. Juli tanggal berapa? Tanggal 3 Juli 92. 3 Juli itu lahirnya Pura Mandaragiri. 91. Peresmian. Yang Odalan itu 3 Juli. Oh. Ya ini perlu diketahui juga oleh para penonton Mas Mansur Channel yang kita banggakan tentunya bahwa pura berdiri, Pura Mandaragiri Semeru Agung di Senduro Lumajang berdiri pada tanggal 3 Juli 1991 ya, Rama? Nah, itu peresmiannya ya, yang menjadi Odalan setiap tahun ya, di ulang tahun. Ya, Purnama Kaso, Purnama Juli. Purnama Juli ya. Itu. Ya luar biasa ini. Barangkali ya banyak informasi yang kita dapatkan, mulai dari pahwisik langit yang luar biasa itu, dan kemudian bagaimana semangatnya saudara-saudara umat Hindu baik yang di Lumajang, di Bali maupun di wilayah-wilayah lain di Nusantara saat ini, sehingga Pura Mandaragiri meneruskan tradisi suci di bumi Lumajang di Gunung Mahameru. Seperti itu kira-kira ya, Rama. Matur nuwun, saya terima kasih banyak Romo Mangku Misto, Romo Mangku Ngademin. Terima kasih banyak, selamat siang. Saya sampaikan. Monggo Romo, nanti kita berjumpa lagi, mungkin kita ngobrol-ngobrol di lain kesempatan. Terima kasih para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan. Barangkali demikian wawancara yang luar biasa Mas Mansur Channel dengan Romo yang luar biasa. Beliau adalah termasuk salah satu aktor atau pelaku sejarah pendirian Pura Mandaragiri Semeru Agung, yang mana merupakan pura terbesar tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Nanti kita berjumpa lagi dalam acara Mas Mansur Channel yang edisi berikutnya.